Salam, selamat pagi bagi saudara-saudara yang terberkati. Kita kembali disapa oleh firman Tuhan. Biarlah berkatnya senantiasa melimpah atas kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan mendengarkan firman-Nya pada saat ini. Untuk itu mari satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Terkhusus pada saat ini kami mau disapa oleh firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan hikmat dan kepintaran supaya kami mengerti firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini Senin 30 Mei 2022, mari kita lengkapi aktivitas kita dengan merenungkan ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Esra pasal 3 ayat 11. Secara berbelas-belasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian, pujian, dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dalam kehidupan ini semua orang punya masa lalu. Ada yang gelap, ada yang menyakitkan, bahkan menjadi trauma. Tak dapat disangkal, kita tidak bisa mengubah masa lalu, namun kita dapat mengubah hidup kita ke depannya. Bisa menjadi lebih baik, namun bisa juga sebaliknya. Semua tergantung bagaimana kita memandangnya. Masa lalu dapat menjadi pembelajaran yang berharga untuk membimbing kita ke arah yang lebih baik. Namun ia juga bisa menjadi seperti timbunan beban berat yang membuat kita semakin terpuruk. Ia juga bisa menjadi tembok besar yang menghalangi langkah-langkah kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dialami oleh bangsa Israel setelah menjalani 70 tahun pembuangan di Babel. Keadaan bangsa Israel yang menyakitkan, dibawa kepemimpinan yang otoriter, bahkan sangat kejam. Namun bukan selamanya mereka dalam situasi kesulitan, situasi tertekan. Ada saatnya mereka akan dipulihkan oleh Tuhan, yang dulu telah dihancurkan oleh Raja Babel, namun mereka bukan terpuruk di masa silam. Para imam-imam dan orang Lewi tampil memuji Tuhan dengan iringan berbagai dengan alat musik. Mereka merayakan awal yang baru bersama Tuhan, serta meninggalkan dosa kesalahan di masa lalu. Mereka tidak terpaku pada masa lalu, namun terus maju dan menyelesaikan bait Allah itu sambil bernyanyi secara berbalas-balasan dengan nyaring mengatakan, sebab Tuhan itu baik. Semua itu diberikan Tuhan bukan karena kebaikan mereka, tetapi karena Tuhan yang selalu beserta memberikan kebaikan kepada mereka. Kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kita, bahkan di tengah kondisi yang terlihat tidak baik, Tuhan hadir di sana. Dalam kondisi apapun, sudah sepantasnya jika kita bersukacita dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan kita
itu adalah yang sangat tepat kita lakukan. Segala yang baik tentu berasal dari Tuhan, tanpa ada yang berkurang, tanpa ada yang tertukar, tanpa ada yang berubah kebaikan Tuhan itu. Namun yang sering terjadi adalah sebaliknya. Betapa gampangnya, betapa mudahnya kita melupakan kebaikan Tuhan. Kita dengan mudah menyalahkan Tuhan dan menuduh Tuhan tidak adil atau pilih kasih kalau Tuhan tidak kunjung turun tangan sesuai jangka waktu yang kita tetapkan sendiri. Itu kita lakukan secara buru-buru tanpa menelaah lebih jauh apakah yang jadi akar masalah adalah karena kesalahan kita sendiri atau bukan. Kalaupun bukan, mungkin kita dibentuk agar jadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih teguh iman kita. Dan kalau ini yang terjadi, semua hanya masalah waktu saja, dan kesabaran menjadi faktor yang paling penting di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di sisi lain ada banyak orang pula dengan segera kembali melupakan kebaikan Tuhan, begitu lepas dari masalah, dan nanti kembali kecewa, bersungut-sungut, atau bahkan menghujat Tuhan saat bertemu dengan masalah lagi. Mudah bagi kita untuk mengeluh, mudah bagi kita untuk memandang dan menimbang masalah, tetapi sering sulit bagi kita untuk menyadari segala kebaikan Tuhan yang telah Dia beri dalam hidup kita. Apakah ada saat ini di antara saudara-saudara sedang berbeban berat atau sedang dalam kondisi baik-baik saja? Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, biarpun dalam keadaan apapun hidupmu itu. Kiranya kita juga tidak terkukung oleh masalah lalu, tetapi bangkit dan berjalan ke depan bersama Tuhan. Masa lalu sebagai pijakan berharga agar kita dapat menyongsong masa depan bersama Tuhan, karena Tuhan itu adalah baik. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu dalam situasi apapun dalam hidup kami, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami melakukan pekerjaan kami. Tuhan, kami akan memulai segala pekerjaan kami dalam satu hari ini. Lindungilah, berkatilah pekerjaan kami. Dan juga kami bawakan dalam doa kami ini para saudara-saudara kami yang berduka. Tolong hiburkan Tuhan. Yang sakit, berikan kesembuhan. Dan pada saat ini cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami serahkan doa, permohonan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.